warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Nur Afifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Sekta Pendidikan. Yang saya hormati seluruh teman mata kuliah Kapital Sekta Pendidikan kelas H dan semua pemirsa yang hadir pada podcast pada hari ini. Selamat pagi seluruh pemirsa yang berbahagia. Perkenalkanlah, nama saya Isma Lutfiana Fatiyah. Dan selamat datang, selamat bergabung dengan saya dalam acara podcast Bahagia Ruang Kita Bersama. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang spesial, yaitu saudari Mbak Binti Nur Azizah dan saudari Mbak Putri Ashifa Milaningsi. Kepada beliau, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Putri Ashifa Milaningsi, biasa dipanggil Putri. Halo, perkenalkan nama saya Binti Nur Azizah, biasa dipanggil Azizah. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara mengenai pendidikan Islam. Nah, ada apa sih dengan pendidikan Islam itu? Baik, berbicara mengenai pendidikan Islam dapat kita pahami terlebih dahulu bahwa pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi bahwa bimbingan orang lain, tetapi juga membuktikan secara otodidak. Sedangkan pengertian Islam sendiri yaitu Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah, sehingga dapat diambil pengertian bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke pertanyaan ya. Tentunya mengenai pendidikan Islam ini pasti ada beberapa kendala dan mungkin akan kita bahas lebih lanjutnya dengan dua pemateri kita hari ini. Baik, langsung saja Mbak Binti Nur Azizah, apa sih tantangan pendidikan Islam pada saat ini? Berbicara tentang tantangan pendidikan pada masa sekarang ini, menurut Muhammad Bahtiar, tentang kehidupan di masa sekarang ini ditandai dengan kecenderungan yang sangat banyak. Yang pertama seperti kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi dan kecenderungan untuk berpecah belah atau fragmentasi dalam kehidupan politik. Nah, kedua kecenderungan tersebut sudah bisa dirasakan oleh berbagai lapisan negara yang ada di dunia. Sedangkan kecenderungan yang kedua yaitu tentang globalisasi yang akan mewarnai seluruh kehidupan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya tentang tantangan dunia kerja semakin kompetitif. Nah, pada masa sekarang diperlukan sumber daya manusia yang unggul agar kita dapat berkompetisi dalam dunia kerja. Pemilik sumber daya manusia unggul akan sejahtera, sedangkan orang tidak memiliki skill maka akan tertinggal, bahkan akan digilis oleh arus perkembangan zaman. Nah, yang terakhir tentang kemajuan sains dan teknologi. Pada masa ini, negara-negara yang maju dan sejahtera adalah negara-negara yang menguasai sains dan teknologi. Sedangkan negara yang terbelakang akan semakin terpuruk dalam berbagai bidang, termasuk akan tertinggal dalam bidang kesejahteraan.
Baik, terima kasih mengenai pendapat dari Mbak Azizah. Nah, mungkin dari Mbak Putri memiliki pendapat lain mengenai tantangan pendidikan Islam pada masa saat ini dan mungkin nantinya akan menjadi pembahasan yang penting pada pertemuan kita di hari ini. Monggo Mbak Putri, bagaimana pendapat Anda? Ya, oke. Jadi tantangan pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat ini ada beberapa tantangan ya. Yang pertama yaitu dikotomi pendidikan. Nah, ini adalah tantangan terbesar dalam pendidikan Islam yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan Islam, yaitu masih adanya kecenderungan dikotomisasi dalam pendidikan. Konsep seperti ini memandang kehidupan itu sangat sederhana, yakni memandang dikotomi atau distrik. Nah, yang kedua tantangannya yaitu kurikulum belum relevan. Dalam implementasinya saat ini kurikulum pendidikan masih banyak sekali kelemahannya, terutama di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Nah, yang terakhir itu manajemen pendidikan yang kompeten. Ini merupakan persoalan penting yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Seperti itu. Oke, jadi mengenai tantangan pendidikan Islam pada masa saat ini itu lumayan banyak ya, seperti yang dijelaskan Mbak Zida dan juga yang seperti dijelaskan oleh Mbak Putri. Nah, dari beberapa penjelasan dari pembicaraan Mbak Putri tadi, ada 3 tantangan pendidikan Islam, yaitu dikotomi, kurikulum yang kurang relevan, dan juga manajemen pendidikan yang kompeten tantangannya. Nah, yang pertama ini mari kita bahas mengenai dikotomi. Mbak Binti Nur Azizah, bagaimana sih paradigma dikotomi pendidikan Islam itu sendiri? Monggo. Baiklah, paradigma dari dikotomi pendidikan itu sendiri adalah paradigma dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam melihat dan memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat itu apa aja sih? Ya, jasmani dan rohani. Akibat dari paradigma ini, akhirnya pendidikan Islam seolah-olah hanya mengurusi persoalan-persoalan kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani. Sehingga seksi yang mengurus tentang keagamaan disebut dengan seksi kerohanian. Nah, akibat hal tersebut, akhirnya pendidikan Islam dibedakan dengan pendidikan non-keagamaan dan pendidikan keislaman berbeda dengan pendidikan non-keislaman. Pendidikan agama berbeda dengan pendidikan umum. Karena pendidikan keislaman atau pendidikan agama yang di madrasah banyak yang mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Sedangkan pendidikan keislaman yang ada di sekolah umum hanya mempelajari berbagai pelajaran agama yang dijadikan menjadi satu mata pelajaran saja. Baik, jika boleh menambah, jadi yang dapat kita lakukan nantinya mengenai dikotomi pendidikan ini yaitu seharusnya umat Islam menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang telah berkembang di dunia barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni memasukkan atau mengaitkannya dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, seharusnya umat Islam tidak kaku di dalam memahami sekaligus menggali ilmu pengetahuan karena ajaran Islam bersifat elastis dan universal selagi masih berada di dalam norma-norma ajaran Islam. Dan apabila konsep dikotomik ini berhasil dikembangkan, maka dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam juga akan berubah. Perubahannya secara keseluruhan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Seperti itu ya mungkin. Ya. Dan untuk kasus di Indonesia seperti PT KIN misalnya akan lebih secara integratif dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya, dan perguruan ini bukan dalam bentuk satu atap saja, akan tetapi lebih berdasarkan filosofis.
Mungkin itu mengenai solusi-solusi yang dapat kami paparkan dari dikotomi pendidikan. Dan untuk selanjutnya, apa sih penyebab dari dikotomi pendidikan ini, Mbak Putri? Oke, jadi penyebabnya apa dikotomi pendidikan ini? Yang pertama yaitu stagnasi pendidikan Islam. Nah, stagnasi ini itu sudah terjadi sejak abad 16 hingga abad ke-17 Masehi, di mana secara umum umat Islam itu telah dinabobokkan istilahnya ya oleh kejayaan Islam yang gemilang pada saat itu. Nah, sehingga umat Islam ini lupa pada realitas yang tengah terjadi di lapangan. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu penjajahan Barat atas dunia Islam. Penjajahan ini berlangsung sejak abad ke-18 sampai dengan abad ke-19 Masehi. Dan saat itu dunia Muslim benar-benar tidak berdaya di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Nah, sehingga mulai saat itu kajian-kajian ilmu-ilmu umum, khususnya ilmu teknologi, harus dipisahkan dari kajian agama. Nah, kiranya prinsip inilah yang akhirnya mulai meracuni para penggemar kajian para sarjana Barat. Nah, sehingga di dunia Muslim pun berkembang prinsip yang sama. Jadi kajian ilmu dan teknologi itu harus dipisahkan dari kajian agama. Lalu apa yang ketiga? Penyebabnya yaitu modernisasi. Selain menurut Zaki Badawi, beliau mengatakan bahwasanya salah satu faktor penyebab dikotomi adalah diterimanya budaya Barat secara total bersamaan dengan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sebab mereka itu menganut paham seperti ini. Jadi berkeyakinan kemajuanlah yang harus dikedepankan, bukan agama, seperti itu. Oleh karena itu kajian agama itu mulai dibatasi. Seperti itu Mbak, penyebab dari dikotomi pendidikan Islam. Oke, sudah jelas ya mengenai penyebab dari dikotomi pendidikan Islam. Nah, mengenai masalah pastikan juga ada solusinya. Lalu bagaimana menurut Mbak Binti Nur Azizah mengenai solusi dari dikotomi pendidikan Islam ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya Indonesia untuk menghilangkan adanya dikotomi pendidikan Islam. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dikotomi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, dari segi epistemologi, umat Islam harus berani mengembangkan ilmu pengetahuan masa kini yang terartikulasi sepenuhnya. Hal ini berarti pengetahuan yang direncanakan harus aplikatif, tidak sekedar menara gading saja. Nah, yang kedua, perlu ada suatu kerangka teoritis ilmu dan teknologi yang dapat mengembangkan gaya-gaya dan metode-metode aktivitas ilmiah dan teknologi yang sesuai dengan tinjauan dunia dan mencerminkan nilai ataupun norma budaya Muslim. Nah, yang ketiga, perlu diciptakan teori-teori sistem pendidikan yang memadukan ciri-ciri terbaik sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern. Nah, itulah cara penyelesaian yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masalah dikotomi pendidikan dalam keislaman. Oke, terima kasih Mbak Binti Nur Azizah. Nah, mengenai dikotomi pendidikan Islam sudah kita bahas dan juga solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah kita bahas. Untuk selanjutnya kita memasuki tantangan pendidikan Islam yang kedua, yaitu kurikulum yang kurang relevan. Seperti yang sudah saya ketahui ya, ini ada beberapa kelemahan-kelemahan mengenai kurikulum yang kurang relevan. Yang pertama, proses internalisasi pendidikan Islam yang belum menyentuh pada ranah psikomotorik, akan tetapi yang menjadi orientasi utama dalam pendidikan Islam adalah ranah kognitif, sehingga materi pendidikan Islam hanya dipandang sebagai materi hafalan, bukan sebagai pedoman hidup.
Kedua, adanya distansi yang cukup lebar antara sistem normatif Islam dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, sehingga orang Muslim sulit mengadaptasikan nilai-nilai Islam yang dimilikinya dalam dinamika kehidupan. Dan yang ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna spirit dan konteksnya. Bagi Anda, Mbak Putri, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Oke, jadi gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi untuk menyelesaikan kurikulum pendidikan ini membutuhkan sebuah strategi ya, gitu. Jadi strateginya apa? Yang pertama yaitu perencanaan. Apa sih perencanaan? Ini maksudnya adalah tahap awal dalam pembuatan kurikulum. Jadi perencanaan itu sebuah proses untuk mengambil keputusan mengenai tujuan pendidikan. Apa sih yang harus dicapai? Serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik dalam kurikulum tersebut itu apa? Nah, di situ direncanakan. Nah, dalam perencanaan kurikulum di sini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu menjabarkan garis besar program pengajaran menjadi analisis mata pelajaran. Yang kedua, memiliki kalender akademik sebagai acuan seperti itu ya. Yang ketiga, menyusun program tahunan. Selain program tahunan, kita juga harus menyusun program semester juga. Nah, yang selanjutnya yaitu program satuan pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat rencana pengajaran. Setelah proses perencanaan selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian kurikulum itu? Jadi, pengorganisasian kurikulum itu adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum, program-program yang akan disampaikan pada peserta didik. Jadi di dalam sebuah kurikulum itu harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran, serta rancangan penilaian hasil belajar. Jadi organisasi kurikulum itu adalah pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya itu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran ini dapat dicapai secara efektif. Setelah pengorganisasian, kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi kegiatan pelaksanaan ini adalah kegiatan implementasi kurikulum yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Implementasi kurikulum ini adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap-tahap sebelumnya tadi. Kemudian dicobakan dengan pelaksanaan serta disesuaikan dengan situasi dan karakteristik peserta didik, baik dari perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Nah, selanjutnya yaitu untuk memantau jalannya administrasi kurikulum dengan baik, harus diadakan kegiatan pengawasan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan semua pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Setelah itu, kurikulum yang telah dibuat dan diterapkan itu harus dievaluasi. Tujuannya untuk menilai sejauh mana sih keefektifan kurikulum tersebut, serta untuk menentukan keberhasilan dari kurikulum yang telah dibuat seperti itu. Selain itu, guru juga memiliki peran untuk menyesuaikan kurikulum. Guru itu harus melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Selain itu, guru juga diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Guru juga menentukan strategi apa sih yang cocok dalam proses pembelajaran. Dan guru ini sebagai peneliti kurikulum, guru bertanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, dua tantangan pendidikan Islam sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu tentang
Selanjutnya yaitu tantangan manajemen pendidikan yang kompeten. Baik, dua tantangan pendidikan Islam sudah kita bahas. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen pendidikan yang kompeten. Bagaimana maksud dari tantangan manajemen pendidikan yang kompeten itu dan bagaimana solusinya? Monggo Mbak Azizah untuk menjelaskan. Baiklah, mengenai pertanyaan Mbak Isma tentang maksud dari manajemen pendidikan yang kompeten dan bagaimana solusinya. Nah, maksud dari tantangan pendidikan Islam mengenai manajemen pendidikan yang kompeten adalah persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini dan merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ada berbagai indikator yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu rendahnya daya saing Indonesia di dunia internasional. Nah, di antara 46 negara terkemuka dalam sains dan teknologi, Indonesia berada di peringkat ke-41. Yang kedua yaitu di bidang sains dan teknologi, Indonesia menduduki urutan ke-40. Nah, di samping itu, secara global, hasil survei yang dilakukan oleh The Political and Economic Risk Consultant yang bermarkas di Hong Kong menunjukkan bahwa peringkat kualitas pendidikan di Indonesia di tingkat Asia Pasifik berada di peringkat ke-12, yaitu di bawah negara Vietnam, Thailand, dan Filipina. Izin menyambung mengenai solusinya ya. Ya, jadi dunia pendidikan termasuk pendidikan Islam di era kontemporer ini dilakukan dengan model pengelolaan pendidikan yang berbasis industri gitu. Pengelolaan model ini mengendalikan adanya upaya pihak pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan ini lebih populer dengan sebutan Total Quality Education atau TQA. Dasar dari manajemen ini dikembangkan dari konsep Total Quality Management atau TQM yang pada mulanya itu diterapkan di dunia bisnis, kemudian diterapkan pula di dunia pendidikan. Jadi secara filosofis, konsep ini menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk apa? Untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Manajemen peningkatan mutu pendidikan itu merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis bagi penyelenggara pendidikan yang bermutu dan memuaskan pelanggan. Pendidikan yang bermutu dan memuaskan pelanggan itu dapat terwujud jika dilaksanakan dengan proses yang bermutu. Terdapat 5 pilar nih untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Yang pertama yaitu produk, yang kedua proses, yang ketiga organisasi, yang keempat pemimpin, dan yang terakhir itu adalah komitmen. Nah, produk ini itu menjadi titik pusat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi produk itu tidak akan bisa bermutu jika tidak disertai dengan proses yang bermutu. Begitu juga dengan proses yang bermutu itu tidak mungkin terwujud jika tidak disertai pengorganisasian yang tepat atau the right man on the right place, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Azizah. Sungguh benar menantang ya permasalahan pendidikan Islam saat ini. Tentunya hal ini menjadi PR bagi kita dan pemuda Indonesia, terutama penggerak. Baik, saya rasa cukup percakapan kita. Saya ucapkan terima kasih pada tamu spesial kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Bahagia Ruang Kita Bersama. Jadi, pendidikan Islam pada masa ini memiliki tantangan, di antaranya satu, dikotomi pendidikan disebabkan stagnansi pendidikan Islam, adanya penjajahan Barat atas dunia Islam, adanya modernisasi atas dunia Islam.
Yang kedua, kurikulum belum relevan. Dalam implementasinya, saat ini pendidikan kurikulum masih terdapat kelemahan. Seperti proses internalisasi pendidikan Islam belum menyentuh pada ranah psikomotorik. Adanya distansi yang cukup lebar dalam sistematik normatif Islam, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam, serta kurangnya penguasaan semantik dan genre. Selanjutnya, manajemen pendidikan yang kompeten. Persoalan penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan. Dan semua masalah ini merupakan tantangan bagi pemuda Indonesia termasuk kita agar nanti ke depannya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak muncul lagi masalah-masalah rawan seperti ini. Mungkin cukup ini dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya yang telah mendukung program ini dan semoga pertemuan hari ini dapat menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hormat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.